Alamin. Amma ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah, para pendengar sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan izin dan berkenan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali untuk sama-sama meningkatkan pemahaman kita terhadap dinul Islam melalui kajian usul fiqh. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Al-Quranul Karim sebagai al-masdarus tsani, sumber hukum yang kedua di dalam Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan tentang As-Sunnah Asy-Syarifah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok kajian usul fikih menyinggung-nyinggung masalah Sunnah? Dan pada pertemuan sebelumnya juga membahas tentang Al-Quran dengan beberapa subbahasan. Jawabannya adalah karena salah satu objek kajian usul fikih adalah masadirul ahkam atau adillatul ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Dan hadis itu adalah salah satu sumber Islam, sumber hukum Islam yang disepakati. Secara umum sumber hukum Islam yang disepakati seperti yang telah kita sebutkan adalah Al-Quranul Karim, As-Sunnah Al-Mutahharah, yang ketiga Al-Ijma', yang keempat Al-Qiyas. Ya, itu bagi ulama usul. Tetapi kalau kita sederhanakan lagi, sungguhnya Al-Quran dan Sunnah. Yang lain itu adalah mitologi. Baik, As-Sunnah dari segi bahasa itu berarti at-tariqah, ya. Itu jalan atau tradisi, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha. Barang siapa yang melakukan atau mempelopori satu kebaikan, jalan kebaikan, maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan seterusnya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapa yang melakukan tradisi kebiasaan yang tidak baik, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Jadi sunnah secara bahasa ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Ya. Misalnya mau bercanda. Ya. Ada orang yang melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik, lalu diikuti oleh orang lain, dan kebetulan dia yang memulainya. Kita bisa mengatakan, oh, dia telah melakukan sebuah sunnah yang kemudian diikuti oleh orang lain. Itu sunnah dari segi bahasa. Itulah yang dinamakan dalam hadis sunnatan sayyi'ah. Sunnah ataupun tradisi jalan hidup yang tidak baik. Yang tidak baik. Menurut istilah, as-sunnah adalah ma sadara 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala apa yang datang atau disandarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, baik itu berupa perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, perilaku, au taqririn, atau ketetapan. Ya, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya di kalangan ulama itu ada yang membedakan antara sunnah, hadis, asar, khabar. Tetapi kalau kita
melihat secara menyeluruh, perbedaan itu hanya penggunaan istilah saja. Ya, hadis, sunnah, asar, khabar. Nah, demikian. Tetapi secara umum, sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan, termasuk diamnya Nabi SAW. Cuma istilah sunnah ini juga di kalangan ulama itu biasa digunakan dengan maksud mustahab atau mandub. Ya, di awal-awal kajian usul fikih kita, saya mengatakan bahwa biasa kita mengatakan, oh ini sholat sunat. Nah, sholat sunat. Nah, sholat sunat atau sunnah, ya, di dalam istilah ini artinya mandub. Ya, mandub. Sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi SAW, oleh syariat, tetapi tidak ditekankan, tidak diwajibkan. Atau segala sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan itu tidak berdosa. Tidak berdosa tapi rugi. Ya, rugi. Harus seperti itu, karena kadang-kadang kalau kita terjemahkan ataupun definisikan apa adanya seperti itu kemudian sunnah itu dianggap sepele. Wah, ini sunnah saja. Ya. Oleh karenanya, para sahabat-sahabat Nabi SAW itu tidak membedakan apa yang diajarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran maupun yang diajarkan oleh Nabi SAW melalui sunnah. Mereka itu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya pokoknya dilakukan tanpa memilah-milah. Oh ini wajib, oh ini sunnah, ini mustahab. Nah, begitu sikap sahabat. Jadi mereka terima apa adanya. Nantilah kemudian ulama itu memilah-milah, mengklasifikasi. Oh ini statusnya wajib karena disertai dengan ancaman, karena perintahnya ditekankan, ya, sehingga yang meninggalkan itu berdosa. Oh ini mustahab atau sunnah atau mandub. Kenapa? Karena Nabi kadang-kadang meninggalkan, atau Nabi menyuruhnya itu tidak terlalu ditekankan dan tidak disertai dengan ancaman. Maka ulama kemudian mengklasifikasikan seperti itu. Tapi intinya apa yang datang dari Allah SWT dan dari Nabi SAW, nah itulah syariat Islam, itulah ajaran Islam. Makanya ada ulama itu tidak terlalu berminat, ya, ataupun tidak terlalu banyak memilah-milah gitu, ya, antara wajib dengan sunnah. Pokoknya ini ajaran Islam, kita laksanakan, supaya itu tidak ada kesan bahwa oh ini tidak perlu. Tetapi perlu juga, jangan sampai sesuatu yang tidak wajib itu kita paksakan untuk kita lakukan, sementara Nabi SAW tidak menekankannya. Nah, di situ letaknya. Jadi dari segi gairah, ya, untuk melakukan ajaran Islam memang seharusnya itu tidak dipilah-pilah. Tetapi kalau sudah berbicara masalah hukum, nah itu perlu kita tahu. Ya. Yang berbahagia, as-sunnah juga biasa digunakan untuk membedakan antara sesuatu yang datang dari Nabi SAW dengan sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang baru, yang kita kenal dengan istilah bid'ah. Oh ini sunnah, ini bid'ah. Nah, biasa juga digunakan istilah seperti itu. Atau oh ini as-sunnah atau ahlus sunnah, berarti selain itu maka dianggap bertentangan dengan ahlus sunnah. Kalau kita mengatakan ahlus sunnah berarti berlawanan dengan aliran-aliran yang lain. Ada namanya Syiah, ada Khawarij, ya. Sekarang ini ada ingin mengaburkan, ya. Katanya antara Syiah dengan ahlus sunnah itu bukan akidah, tetapi ideologi. Ya, ideologi itu bahasa halusnya.
bahasa halusnya, tetapi sesungguhnya akidah. Ya, bagaimana tidak akidah sementara ajaran-ajarannya berkaitan dengan perbedaan masalah akidah. Kalau perbedaan masalah furu'iyah, ya sebagaimana yang terjadi di kalangan ulama mazhab Syafi'i, Malikiyah, Hanafiyah, tidak ada masalah furu'iyah. Masalah akidah, ya memang perbedaan yang mendasar. Ya, mendasar. Nah, jadi itu sekalian, ya jadi bagaimanapun upaya mendekatkan Ahlus Sunnah dengan Syiah itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin itu terjadi. Ya. Secara muamalah boleh saja. Tapi berbicara ajaran itu sampai hari kiamat dijamin tidak mungkin akan ketemu. Karena perbedaannya masalah prinsip. Ya, prinsip. Bagi Ahlus Sunnah, kalau sahabat itu sudah diotak-atik, sudah dicerca, sudah dimaki, sudah dimurtadkan, itu berarti ajaran Islam sudah runtuh. As-Sunnah sudah habis. Al-Quran pun diriwayatkan secara mutawatir melalui para sahabat. Jadi kalau para sahabat itu cacat, berarti Al-Quran ini otomatis cacat. Nah, begitu prinsip kita. Jadi tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada yang bisa didekatkan dalam hal politik, boleh. Mungkin dalam hal ekonomi bisa dipertemukan. Sekali lagi dalam akidah, dalam hal ajaran tidak mungkin. Sampai yaumil qiyamah, sampai putih arang. Ya. Terapung linggis. Nah, begitu. Ya, artinya tidak mungkin terjadi. Ya. Tetapi dalam hal muamalah boleh saja. Dalam hal muamalah. Ya. Muamalah. Baik, yang berbahagia. Dari segi dari satu sisi As-Sunnah itu dibagi tiga, seperti yang kita sebutkan tadi. Ada namanya qauliyah, ada fi'liyah, dan ada taqririyah. Kita sudah sering mendengarkan. Yang qauliyah itu ucapan Nabi SAW yang memang dilafazkan oleh beliau. Misalnya hadis innamal a'malu binniyat, itu ucapan langsung Nabi SAW. Kemudian la darara wa la dirar, dan semua ucapan-ucapan yang lain. Kalau fi'liyah, perilaku Nabi SAW yang disaksikan oleh sahabat lalu kemudian diriwayatkan, diberitakan. Nah, bagaimana tata cara sholatnya Nabi SAW, itu kan sahabat-sahabat yang menerangkan, ya, bahwa saya melihat Nabi SAW sholat seperti ini, berwudu seperti ini, melakukan haji tawaf seperti ini. Nah, sebagian juga memang langsung diajarkan oleh Nabi SAW dalam bentuk ucapan. Ada takrir, ya, penetapan Nabi ataupun diamnya Nabi SAW. Kita sering mendengarkan contohnya ketika Khalid bin Walid, ya, dihidangkan, ya, abdob atau apa bahasa Indonesia itu, biawak, ya, biawak. Para sahabat yang lain itu tidak ada yang menyentuh. Nabi SAW sendiri tidak memakannya ketika itu dihidangkan. Berarti, ya, Khalid bin Walid, ya, seorang sahabat Nabi SAW yang ikut di dalam jamuan itu memakannya. Dan pada saat itu Nabi SAW tidak melarang. Jadi tidak disuruh juga, tidak dilarang juga. Itu namanya takrir. Nah, sama juga dengan kasus Amr bin Auf ketika junub, ya, di musim dingin, ya, di tengah malam yang sangat dingin. Kita bisa bayangkan, ya, dahulu bagaimana dinginnya kota Madinah itu. Sekarang saja sudah banyak bangunan, sudah banyak hotel-hotel, artinya anginnya itu, ya, tidak terlalu kencang. Itu kita masih merasakan dingin yang sangat, ya, menusuk, ya, pada